Ya, puji Tuhan, shalom saudara yang terkasih, salam sejahtera, selamat malam bagi kita. Di mana dan kapanpun saudara berada saat ini, kita tetap bersyukur bahwa Allah sungguh baik bagi kita. Amin. Mari sama-sama kita siapkan hati untuk terima lawatan Tuhan melalui pujian, penyembahan dan doa kita yang akan kita naikkan bersama-sama. Kita percaya bahwa Allah kita, Allah yang tidak terbatas. Dia bisa menjangkau kita dimanapun saudara berada. Dia bisa melawat kita dimanapun saudara berada. Amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa. Di lembar ke-12 di bulan Agustus, kami sungguh bersyukur buat kasih dan anugerah Tuhan. Engkau sungguh baik, sangat baik bagi kami ya Tuhan. Sebab kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan yang sungguh dahsyat dan luar biasa. Melalui ibadah live streaming yang boleh kami lakukan ini, biar nama-Mu yang ditinggikan. Kami terus rindu dekat hadirat Tuhan, memuliakan meninggikan Engkau ya Tuhan. Berkat-Mu tercurah bagi kami Tuhan saat ini. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tetap sama, kuasa-Mu tetap dahsyat, kuasa-Mu tetap hebat atas kami ya Tuhan. Kami percaya, kami yang sakit pasti disembuhkan. Kami yang lemah Tuhan memberikan kekuatan. Kami yang susah Tuhan pasti bukan penghiburan. Melalui ibadah doa pujian penyembahan kami ini Tuhan, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami akan mengalami secara pribadi kuasa-Mu Tuhan hadir bersama kami. Ini doa dan kerinduan kami kepadamu ya Bapa. Terpuji-pujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan menjawab syukur. Haleluya. Amin. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Katakan, ku ada sebab anugerah. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Sekali lagi katakan, ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus,
Tuhan kasih Rama. Marilah sama-sama katakan terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Tuhan memuji-Mu selamanya. Oh, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Tuhan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, oh Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Selamanya Tuhan memuji-Mu, selamanya Tuhan memuji-Mu, oh, selamanya. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Haleluya. Hingga marah-marah. Kami meninggikan Engkau, oh, haleluya, haleluya, haleluya. Jangkau setiap kami Tuhan, jangkau setiap kami Bapa. Kami meninggikan Engkau dengan pujian kami, dengan pujian kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima
kasih, karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya, ku kan memuji-Mu selamanya, ku kan memuji-Mu selamanya. Kita berikan sorak-sorai yang meriah buat kemurahan Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sungguh dahsyat dan luar biasa. Kami akan bersorak bagi kemuliaan nama-Mu dan berkata bahwa Engkau Allah yang baik bagi kami. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama bilang amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Allah itu baik, saudaraku. Yesus, mari sama-sama pujikan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Sekali lagi, Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu, amin, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan. Sekali lagi, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Katakan, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku
bersorak kemuliaan bagi Engkau, Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan terima berkat firman Tuhan malam hari ini. Kita siapkan hati kita, karena diberkatilah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan. Supaya setiap benih firman Tuhan tumbuh di tanah yang baik dan menghasilkan buah. Haleluya. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Katakan, Yesus perhatikan, Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segala yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sama-sama taruh tanganmu di dadamu, katakan, takkan pernah pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segala yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Oh, sebab Engkau
terbaik di dalam hidupku. Sama-sama kita sembah Dia. Haleluya, ku percaya, ku percaya. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur buat malam hari ini, buat kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Dimanapun kami berada, kami percaya bahwa kehadiran Tuhan boleh memberikan kekuatan, sukacita, damai sejahtera, dan penghiburan yang selalu baru buat setiap kami. Malam hari ini Tuhan, kami menyediakan waktu, kami memberikan hati, seluruh hidup kami untuk mau diajar, untuk mau dibentuk lagi oleh firman Tuhan. Berkati setiap kami supaya kami boleh dididik, dibentuk menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran, yang hidup kami makin hari makin berpadanan dengan firman Kristus. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Iya, shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini saya rindu mengajak saudara semua untuk membuka Alkitab kita dari Mazmur pasal 139. Saya rindu Bapak Ibu Saudara boleh mempersiapkan Alkitab masing-masing dimanapun Anda berada. Anda boleh memakai Alkitab, Anda boleh memakai Alkitab. Saudara siapkan dan saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara membaca bagian bacaan kita, bagian perenungan kita malam hari ini bersama-sama. Mazmur 139 ayat 1 sampai selesai ayat 24. Mazmur 139 ayat 1 sampai ayat yang ke-24. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah dapat, kita akan membaca 24 ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Kau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Ayat 7. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu, kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Ayat 13, mari kita baca. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu, oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi.
dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti masih saja aku bersama-sama dengan Engkau. Sekiranya Engkau mematikan orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah, yang berkata-kata dusta terhadap Engkau dan melawan Engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau. Aku sama sekali membenci mereka, mereka menjadi musuhku. Ayat 23, mari perhatikan dan baca bersama. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, belum lama ini saya ketemu seorang teman. Dia baru saja berkeluarga, dia baru punya anak, belum terlalu besar. Dia cerita tentang pergumulan yang dihadapi beberapa waktu ini. Dia cerita bahwa dia ditipu sama temannya. Jadi dia buka usaha karena di masa pandemi ini dia harus bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dia mulai usahanya, dia join bisnis bareng temannya. Ternyata dia ditipu sama temannya, uangnya dibawa pergi gitu ya. Dan dia merasa kok seperti ini. Dia cerita masalah yang pertama, dia ditipu, dia ditinggalkan sama rekannya. Lalu dia cerita sama saya bahwa belum lama ini dia pergi ke dokter karena dia rasa ada sesuatu yang tidak beres di salah satu bagian tubuhnya. Dan dokter vonis dia kanker stadium terakhir. Dia pikir anaknya masih kecil, Bapak Saudara, istrinya enggak kerja, cuma dia yang kerja. Waktu itu dia cerita sama saya, usaha ditipu sama temennya, kemudian dia dapat vonis yang seperti itu, sakit penyakit. Kemudian dia berkata bahwa kalau begitu sebentar lagi yang dia hadapi adalah kematian. Cerita teman saya ini mengingatkan saya pada Mazmur 139, satu bagian Mazmur yang ditulis oleh Daud. Saudara, kalau kita tadi sudah baca utuh Mazmur ini dari ayat 1 sampai ayat 24, ini adalah keluh kesah Daud di hadapan Tuhan tentang situasi yang dia hadapi pada waktu itu. Ayat 19, Daud berkata di sana, sekiranya engkau mematikan orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah. Mazmur ini ditulis ketika pada waktu itu Daud, dia katakan situasinya adalah dia sedang ada dikelilingi oleh musuh-musuhnya. Kita memang tidak dituliskan secara detail di sana siapa yang dimaksud oleh Daud sebagai musuh. Mungkin saja Saul, karena kalau Bapak Ibu ingat kisahnya tentang Saul dan Daud pada waktu itu, Saul pernah membawa 3.000 pasukan pilihan untuk mengejar Daud. Atau kalau bukan Saul, bisa jadi Absalom. Absalom itu anaknya Daud sendiri. Ada satu bagian di mana menceritakan bahwa Absalom ini memberontak terhadap Daud. Dan ini menempatkan Daud pada posisi sebagai musuh Absalom, anaknya sendiri. Kita tidak tahu siapa yang dimaksud Daud sebagai musuh. Tapi di ayat yang ke-23 di sana dengan jelas dikatakan bahwa Daud di dalam situasinya yang seperti itu, di dalam kesulitan dan pergumulannya yang dihadapi dia pada waktu itu, dia punya kerinduan, dia punya keinginan untuk dia itu bisa lepas, untuk dia bisa menghadapi dan menyelesaikan pergumulannya dengan smooth.
23 dikatakan Daud di sana, selidiki aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku, lihatlah apakah aku serong, tuntun aku di jalan yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ada sesuatu yang luar biasa dari perenungan Daud di sepanjang Mazmur 139 ini. Ketika Daud menghadapi situasi yang sukar, ketika Daud menghadapi musuh di sekitarnya yang mengancam nyawanya, yang menginginkan Daud untuk menderita bahkan mati, kita bisa lihat bahwa yang menjadi permintaan Daud kepada Tuhan itu bukan, Tuhan, coba Tuhan halau musuhku daripadaku. Tuhan, berikan aku kemenangan. Tuhan, lepaskan aku dari jerat musuhku. Tuhan, selamatkan aku. Kalau kita lihat di ayat 23 dan 24 yang dipilih oleh Daud untuk diminta dari Tuhan ketika dia menghadapi satu situasi yang sukar, ketika dia menghadapi musuh-musuh di depan yang mengancam nyawanya, apa yang dilakukan Daud? Daud memilih untuk meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menyelidiki apa yang ada di dalam dirinya sendiri, hatinya, pikirannya, motivasinya. Bahkan setiap modus yang tersimpan di dalam dirinya, dia rindu supaya Tuhan boleh menyelidikinya. Daud mengizinkan dirinya, Daud mengizinkan Tuhan untuk mengintrospeksi keseluruhan hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini ada sesuatu yang menarik yang rindu saya bagikan supaya boleh menjadi pengingat buat kita bersama. Siapa yang berkata bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang mudah untuk dilalui? Tidak ada yang bilang seperti itu. Kita masih ada dalam masa-masa yang sukar dan itu diamini dan itu dialami oleh semua orang di dunia ini. Tapi dari Mazmur 139 ini Bapak Ibu Saudaraku ada satu kebenaran kekal yang akan kita dapatkan bersama-sama, yang menjadi inti pemberitaan yang akan menjadi perenungan kita malam hari ini. Apa itu? Kebenaran kekalnya adalah bahwa kita harus punya pengenalan akan Allah yang benar. Kita harus punya pengenalan akan Allah dengan benar. Sementara kita ada pada masa sulit ketika kita sedang ada dalam situasi krisis, sementara kita sedang mengalami masalah, mungkin kita punya banyak musuh, bukan musuh secara orang per orang, mungkin kita punya musuh berupa sakit penyakit, mungkin musuh kita adalah kesulitan secara finansial, mungkin musuh kita adalah masa depan kita yang kita tidak tahu ada apa di depan sana. Sementara kita menghadapi masa-masa yang seperti itu, kita harus punya pengenalan yang benar akan Allah. Pengenalan yang benar akan Allah yang tidak terukur, yang tidak terbatas, tentang Allah yang melampaui semua standar dan batasan-batasan yang ditetapkan oleh dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, secara cepat saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara untuk belajar lagi, diingatkan lagi, kemudian memiliki lagi pengenalan yang benar akan Allah. Setidaknya ada 3 hal yang akan mengingatkan kita bersama malam hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, pengenalan akan Allah yang bagaimana sih? Yang akan mendatangkan penghiburan dan ketenangan sementara kita ada di dalam kesukaran dan pergumulan. Yang pertama adalah pengenalan akan Allah yang Maha Tahu. Sekali lagi, pengenalan akan Allah yang Maha Tahu. Bapak Saudara bisa lihat dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai 6, saya tidak akan baca semuanya, tapi kita akan coba lihat ya. Pengenalan akan Allah yang Maha Tahu. Maha Taunya seperti apa sih Allah kita? Coba kita lihat ayat yang pertama. Daud katakan, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Tuhan tahu apa saja yang kita lakukan. Lalu, Engkau mengetahui pikiranku dari jauh. Bahkan semua yang kita pikirkan, motivasi,
yang ada di dalam hati dan pikiran kita, Tuhan tahu. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya baca ada sebuah survei, ini bukan survei baru sih, ini sebenarnya 1 tahun yang lalu, tahun 2019. Ada salah satu data yang mengatakan bahwa China itu adalah negara pengguna CCTV terbanyak di seluruh dunia ini. Jadi dia melampaui Inggris dan Amerika, Bapak Ibu Saudara. Tahun 2019, bukan 2020, 2019. China adalah pemakai CCTV terbanyak di seluruh dunia ini. Jadi dia pakai CCTV ini untuk membatasi ruang gerak masyarakatnya, sehingga apapun yang dilakukan oleh rakyatnya, masyarakatnya, itu akan terpantau oleh kamera-kamera mereka. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya enggak punya maksud untuk menyamakan Allah kita yang Maha Tahu itu dengan kecanggihan kamera-kamera sekarang yang sampai jerawat pun kelihatan gitu kan. Enggak, Allah kita jauh lebih canggih dong. Tapi saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara melihat seperti ini loh. Pemerintah Cina mengawasi gerak-gerik gitu ya. Apa saja yang dilakukan oleh masyarakatnya dengan menggunakan teknologi CCTV. Sehingga kalau misalnya ada satu kejadian kriminal yang terjadi di satu sudut kota mereka, itu akan cepat terdeteksi, itu akan cepat diketahui siapa, bagaimana modusnya lewat teknologi itu. Bagaimana dengan Allah kita? Kemahatauan Allah kita itu jauh melampaui kecanggihan yang diciptakan oleh teknologi di dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku, Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu. Dia tahu apa saja yang kita lakukan. Dia tahu apa saja yang kita pikirkan. Bahkan Dia tahu segala sesuatu yang belum terjadi. Itu yang disebut dengan proginosko, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi misalnya sebelum saya lahir, Tuhan itu sudah tahu bahwa akan ada seorang manusia berjenis kelamin perempuan akan lahir di tahun ini, di bulan ini, di hari dan tanggal ini, di dalam keluarga ini. Dan yang lebih hebatnya lagi, dia sebelum saya lahir, dia sudah mengenal nama saya secara pribadi. Sampai di sini bisa nangkep Bapak Ibu Saudaraku. Nah, contoh berikutnya tentang kemahatauan Allah, dia tahu tentang sesuatu yang bahkan belum terjadi. Contoh yang lain adalah misalnya begini, hari ini saya ada, Bapak Ibu Saudara masih bisa bertemu dengan saya, Bapak Ibu Saudara masih bisa lihat saya secara physically. Saya masih hidup, saya belum mati. Tapi dalam kemahatauan Allah, dalam proginoskonya, Allah sudah tahu kapan seorang Yohana akan mati, di mana, tepatnya kapan, hari, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun, bahkan mati dengan cara apa, Tuhan itu udah tahu sebelum saya mati. Itu namanya, itu satu bagian dari kemahatauan Allah yang tidak pernah bisa ditandingi oleh teknologi yang dimiliki oleh dunia kita. Setelah yang dikasihi Tuhan, waktu kita tahu bahwa kita punya Allah yang Maha Tahu, kira-kira kebenaran ini jadi kebenaran yang menakutkan atau menghiburkan? Jadi kalau ada orang jahat tahu di mana-mana ada CCTV gitu ya. Kira-kira dia akan takut atau justru akan terhibur, dia akan semangat melakukan kejahatannya atau bagaimana? Waktu kita tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Tahu, Dia tahu semua tentang apa yang kita lakukan, Dia tahu keinginan hati kita, Dia tahu rencana-rencana jahat kita, Dia tahu apa yang jadi hasrat kotor kita gitu. Bahkan Dia tahu
segala sesuatu yang belum terjadi pada kita. Kira-kira waktu kita tahu hal ini, kita jadi takut atau kita jadi terhibur, Bapak Saudara? Untuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, kebenaran tentang Allah yang Maha Tahu ini pasti akan jadi kebenaran yang menakutkan karena serasa aduh aku kok kayak dimata-matai gitu ya. Waduh kalau kayak gini caranya aku enggak bisa berbuat apa-apa ini ya loh. Takut Bapak Saudaraku. Tapi untuk orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus yang di dalam hatinya ada Roh Kudus, untuk orang-orang yang mengizinkan dirinya bertumbuh dan didewasakan di dalam Kristus, saya percaya bahwa kebenaran tentang Allah yang Maha Tahu ini adalah kebenaran yang menghiburkan. Mengapa? Bapak Saudara, mari kembali ke ayat yang pertama. Ayat yang pertama Daud katakan, Tuhan, Engkau menyelidiki. Menyelidiki itu artinya mengetahui bahkan sampai detail, bahkan sampai sel-sel yang paling kecil pun tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tapi ada kata dan di sana, dan Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Kata mengenal itu berarti Tuhan itu punya hubungan yang dekat dengan kita. Dia punya satu keterikatan dengan kita. Dia punya satu keintiman dengan kita, orang-orang yang percaya dan mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan. Saudaraku, untuk kita orang yang ada di dalam Tuhan, kebenaran tentang Allah yang Maha Tahu ini menjadi kebenaran yang menghiburkan karena dalam kemahatauannya ternyata Allah juga Maha kasih kepada kita. Dalam kemahatauannya dia tahu bahwa kita, saya, dan Anda semua itu adalah manusia-manusia, budak-budak dosa yang penuh dengan ketidaksempurnaan, yang penuh dengan kelemahan, kebobrokan, kebrutalan, kita penuh dengan niat-niat jahat. Seringkali setiap hari kita jatuh bangun. Tapi pada saat yang sama, dalam kemahakasihnya, Allah memilih untuk tetap mengasihi engkau dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang pertama kita diingatkan, waktu kita ada dalam kesukaran dan pergumulan, kita mesti mengenal Allah yang Maha Tahu. Dan Allah yang Maha Tahu itu pada waktu yang bersamaan, Dia adalah Allah yang Maha Kasih untuk engkau dan saya. Hal yang kedua, pengenalan akan Allah yang bagaimana yang membuat kita mendapatkan penghiburan dan ketenangan ketika kita dalam kesukaran. Yang kedua adalah pengenalan akan Allah yang Maha Hadir. Bapak Ibu Saudara bisa baca dalam ayat yang ke-7 sampai 12. Saya tidak akan baca semua, tapi saya akan membaca beberapa ayat yang mewakili. Pengenalan akan Allah yang Maha Hadir. Ayat 7 dikatakan di sana, Daud berkata, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau ada. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat 7 dan ke-12, semua dikatakan tertulis di sana tentang sifat dan keberadaan Allah yang Maha Hadir. Dia hadir, Dia ada di mana saja. He is the only presence God. Dia Allah yang hadir di mana saja. Saudaraku, tidak ada tempat di mana Allah tidak hadir dan tidak berkuasa. Tidak ada satu ruang pun yang kedap yang bisa membatasi ruang geraknya Tuhan kita. Kira-kira kalau kita tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Hadir, ini akan menjadi kebenaran yang
menakutkan atau menghiburkan buat kita. Ada banyak orang Kristen, ada banyak anak-anak muda berpikir bahwa ketika mungkin ada di kamar gitu sendirian, tidak ada teman, tidak ada orang tua, tidak ada siapapun yang mengawasi, bukan cuma anak-anak muda Bapak Ibu Saudara, tapi kita semua manusia punya naluri jahat. Dan seringkali naluri jahat kita itu muncul gitu kan, kita itu tergelitik melakukan sesuatu yang bejat. Ketika kita sedang sendirian, mungkin di dalam kamar atau mungkin kita ada di satu tempat di mana kita merasa tidak ada satu mata pun melihat kita, tidak akan ketahuan. Kalau mungkin ada yang anak-anak yang lagi sekolah, biasanya ngerepek, biasanya nyontek, nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu gitu kan. Atau mungkin bagi anak-anak muda yang punya kebiasaan suka nonton film bokep, atau mungkin ada orang-orang yang suka melakukan masturbasi atau onani, mereka merasa tidak ada orang, tidak ada siapapun. Orang tuaku tidak tahu, tidak ada teman, lagi sendirian di dalam kamar. Kebenaran yang kedua ini mengingatkan kita bahwa Allah yang kita sembah adalah omnipresence God. Dia Allah yang maha hadir, dia hadir di mana saja, bahkan ketika engkau tidak menyadari kehadirannya, sebenarnya dia ada di sana. Kebenaran ini akan menjadi kebenaran yang menakutkan atau menghiburkan buat kita, Bapak Ibu Saudaraku. Untuk orang-orang yang di dalam hatinya sedang merencanakan kejahatan, saya percaya bahwa kebenaran yang kedua ini adalah kebenaran yang menggentarkan. Tapi untuk kita yang percaya kepada Tuhan, yang menyediakan hati setiap hari dimurnikan, dikuduskan, disucikan oleh Roh Kudus, saya percaya kemahahadiran Tuhan, Allah kita, ini menjadi kekuatan, ini menjadi penghibur buat setiap kita. Matius 1 ayat 23, di sana dikatakan bahwa Maria akan memiliki anak, dia akan melahirkan seorang anak, dan anak itu akan disebut Immanuel, yang artinya Allah beserta dengan kita. Matius 28 ayatnya yang ke-20 dikatakan bahwa Aku Tuhan akan menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kemahahadiran Tuhan itu seharusnya menjadi kekuatan, seharusnya menjadi penguat, penghibur buat kita ketika kita ada dalam kesukaran dan pergumulan. Why? Kenapa? Karena ketika kita tahu Allah hadir, ketika kita tahu bahwa di mana kita berada, di sana pun Allah berada, maka kita sedang meyakini penyertaan Tuhan. Ada amin Bapak Ibu saudaraku. Saya percaya bahwa pengenalan ketika Daud tahu bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang maha hadir. Alasan itu pun yang membuat dia memiliki kepercayaan diri yang besar, termasuk ketika seorang Daud yang masih kecil itu, yang masih imut dan lucu itu, dia maju, dia tampil ke pertempuran. Dia menghadapi seorang raksasa yang bernama Goliat. Dia maju dengan percaya diri yang tinggi walaupun dengan senjata dan pakaian yang seadanya, Bapak Ibu Saudara. Kenapa dia yakin? Kenapa dia begitu percaya diri? Kenapa dia begitu beriman bahwa dia pasti bisa hadapi Goliat? Saya yakin karena dia punya pengenalan yang kedua. Dia tahu bahwa Allah yang disembah adalah Allah yang maha hadir. Termasuk ketika dia harus berdiri sebagai seorang yang masih kecil. Tidak ada tandingannya, tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan Goliat. Tapi Daud yakin sekali bahwa Allah ada di sana beserta dengan dia, mendampingi dia, dan pasti akan menolong dia. Hal yang kedua. Hal yang ketiga, Bapak Saudara, pengenalan yang akan Allah yang bagaimana yang membuat kita mendapatkan penghiburan dan ketenangan. Hal yang ketiga adalah pengenalan akan Allah yang maha kuasa. Pengenalan akan Allah yang maha kuasa. Tadi yang pertama adalah pengenalan akan Allah yang maha tahu, di mana dalam kemahatauannya Allah itu ternyata adalah Sang Maha Kasih.
Pengenalan yang kedua adalah pengenalan bahwa Allah kita adalah Allah yang maha hadir. Dia adalah Allah yang ada, hadir di mana saja kita berada. Pengenalan yang ketiga adalah pengenalan akan Allah yang maha kuasa. Bapak Ibu Saudara bisa baca sendiri di rumah ayat 13 sampai ayatnya yang ke-18. Saya akan membaca beberapa, setidaknya ada 9 kata kerja yang mewakili kemahakuasaan Allah kita. Perhatikan baik-baik, Allah membentuk buah pinggang, menenun kita dalam kandungan ibu kita. Lalu apalagi? Menjadikan kita di tempat yang tersembunyi, merekam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Oh, itu hanya sebagian saja. Bapak-Ibu Saudaraku, ada begitu banyak contoh, ada begitu banyak kata kerja yang berusaha untuk menunjukkan betapa Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kuasanya. Di mana di dalam kemahakuasaannya itu dia mengatur, dia mengontrol segala sesuatu yang terjadi di dunia ini dengan sangat sempurna. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa situasi yang sedang engkau dan saya hadapi hari ini? Mungkin situasi kita berbeda dengan teman yang saya ceritakan di depan tadi. Mungkin kita enggak lagi ditipu, dibawa lari uang kita, enggak. Atau mungkin kita juga enggak sedang menghadapi sakit penyakit, vonis yang stadium akhir, tidak ada harapan menurut medis. Tapi mungkin kita punya keputusasaan tersendiri, mungkin kita punya situasi mentok versi kita sendiri. Mungkin kita sedang hadapi masalah keluarga, anak-anak susah diatur, ekonomi keluarga sedang jungkir balik, gitu. Mungkin usaha kita lagi sepi, penghasilan kita menurun drastis. Atau apa pun itu. Apapun yang membuat kondisimu hari ini sulit. Bapak Ibu Saudara, hari ini Mazmur 139 mengajak kita untuk ayo ingat lagi, punyai lagi pengenalan yang benar tentang siapa Allah yang kita sembah. Ada begitu banyak orang-orang Kristen yang Kristen dari kecil, dari lahir Kristen sempat ikut melayani, tapi karena 1 dan 2 kondisi yang membuat dia mentok, membuat dia kejepit, membuat dia akhirnya memutuskan untuk meninggalkan iman, meninggalkan Kristus, dan mengikuti yang lain. Bapak Ibu Saudaraku, saya percaya bahwa orang-orang yang mengambil keputusan untuk meninggalkan Tuhan adalah orang-orang Kristen yang belum sampai punya pengenalan akan Allah dengan benar. Mungkin hari ini engkau dan saya sedang ragu. Aduh, jadi orang Kristen ternyata susah ya. Jadi orang Kristen itu ternyata gini-gini aja hidupnya gitu. Saya rindu mengingatkan setiap kita, bagian ini mengingatkan setiap kita, perjalanan kita mungkin masih panjang. Jangan menyerah di tengah jalan. Kesulitan yang kita hadapi hari-hari ini mungkin belum apa-apanya Bapak Ibu Saudaraku. Mungkin beberapa saat ke depan akan ada hal-hal, akan ada situasi-situasi, kondisi yang lebih sulit dari hari ini. Mungkin, siapa yang tahu. Tapi hari ini Daud mencoba mengingatkan kita bahwa ada 3 hal yang mesti kita punya. Apakah kita sudah kenal Allah dengan benar? Apakah kita udah kenal bahwa Allah kita itu adalah Allah yang maha tahu, maha kasih? Dia tidak akan melepaskan dan membiarkan kita. Apakah kita sudah kenal bahwa Allah kita adalah Allah yang maha hadir? Dia Allah yang senantiasa ada di samping kita, mendampingi, memegang tangan kita. Apakah kita udah kenal bahwa Allah yang kita sembah, dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia adalah Allah yang memegang, dia adalah Allah yang mengatur, dia mengontrol semuanya dengan sangat sempurna. Sudah kenal Allah dengan cara yang demikian atau belum?
Jangan-jangan kekristenan kita berpuluh-puluh tahun yang kita lakukan, setiap minggu kita ke gereja, semuanya hanya ritual yang kita lakukan. Artinya tinggal tunggu waktu kita akan tinggalkan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini apapun situasimu, sesulit apapun situasimu, 3 bagian ini menguatkan kita. Waktu engkau punya Allah yang maha tahu dan maha kasih. Kalau engkau tahu Allahmu adalah Allah yang maha hadir dan maha kuasa, itu cukup untuk membuat engkau kuat menghadapi apapun situasi hidupmu. Kesimpulannya apa? Mazmur 139 mengingatkan kita bahwa ada satu yang bisa kita pegang. Apa itu? Yang bisa kita pegang adalah pengharapan bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah itu menjamin kita bisa melalui semua pergumulan dan kesukaran dalam hidup kita. Di dalam pengetahuan bahkan proginoskonya itu, di dalam kasih dan kuasanya dia menjamin kita untuk kita bisa memenangkan setiap pertempuran hidup kita. Saudaraku, kenapa bisa disimpulkan seperti itu? Saudara ingat saja hal ini. Yesus sudah pernah mengalami apa yang dialami oleh Daud, apa yang dialami oleh kita. Semuanya sudah Yesus alami. Bahkan 2000 sekian tahun yang lalu, Yesus mengalami, ada banyak orang yang menginginkan penderitaannya, ada banyak orang yang menginginkan kematiannya. Yesus alami dilukai, Yesus alami diludahi, dia alami dicampakkan, dia alami ditinggalkan, dia alami dihancurkan. Dia alami semuanya itu. Bahkan kalau hari-hari ini kita alami masalah, kemudian kita tanya, Tuhan, kenapa? Tuhan, kenapa kok aku yang mesti mengalami ini? Kenapa bukan orang lain? Tuhan, apa salahku? Ketika kita punya banyak pertanyaan, ketika kita seringkali mempertanyakan Tuhan ketika masalah terjadi dalam hidup kita. Tahukah saudara bahwa 2000 sekian tahun yang lalu ketika Yesus ada dalam perjalanan ke salib, dia sudah pernah menghadapi, dia sudah pernah mempertanyakan the biggest why ini. Yesus pernah bertanya kepada Bapa, Bapak, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Ini pertanyaan yang sudah mewakili semua pertanyaan manusia di dunia ini. Sudah pernah dipertanyakan oleh Yesus kepada Bapa. Dan Yesus sudah melaluinya. Dia sudah memenangkan pertandingan itu. Yesus sudah memenangkan pertempuran itu. Itu sebabnya kenapa kesimpulannya adalah Yesus jaminan kita satu-satunya. Dia menjamin bahwa untuk masalah yang kita hadapi senyampang kita masih hidup di dunia ini, kita pasti bisa menghadapinya. Makanya jangan letoy, jangan jadi lemah, jangan berhenti di tengah jalan. Karena gak nyaman jadi orang Kristen, kemudian kita jadi tinggalkan Tuhan, gak mau jadi Kristen lagi, gak mau ke gereja lagi, gak mau melayani lagi. Artinya ada yang salah dengan kita. Bapak Ibu saudara, saya rindu Mazmur 139 ini mengkoreksi setiap kita, mengingatkan seberapa jauh kita berjalan bersama dengan Tuhan. Sudahkah kekristenan kita adalah kekristenan yang mengenal Tuhan dengan benar? Ataukah kekristenan kita selama ini adalah ritual, kekristenan yang kita bangun sebagai ritual, berdoa di depan, kemudian nyanyi-nyanyi, 1 pujian worship, atau 3 pujian worship, 2 lagu praise, lalu lagu worship lagi, kemudian kita dengarkan firman, kemudian berdoa lagi, kasih kolekte, berdoa lagi, selesai pulang. Apakah kekristenan kita adalah kekristenan yang kita bangun di atas ritual saja? Ataukah kita sudah mengenal Allah dengan benar? Waktu kita, engkau dan saya dalam perjalanan hidup, waktu kita mengalami masalah demi masalah, kita berproses makin mengenal Allah. Percayalah bahwa sesulit apapun, sebesar apapun masalah kita,
sekritis apapun pergumulan kita, tidak akan cukup menjadi alasan untuk membuat kita meninggalkan pelayanan. Tidak akan membuat kita meninggalkan bangku gereja. Tidak akan membuat kita meninggalkan persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Tidak akan membuat kita meninggalkan Tuhan yang kita sembah. Ada amin Bapak Ibu Saudaraku. Kiranya setiap kita makin hari makin kuat. Karena ada tangan yang menopang. Karena ada pribadi yang mengasihi engkau dan saya dengan tidak pernah berkesudahan. Tuhan memberkati kita semua. Tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, perenungan yang singkat pada malam hari ini, kami rindu ini boleh menguatkan kami lagi, menggiring kekristenan kami, supaya kami memiliki basic dasar yang tepat, membangun iman kami di atas firman Tuhan, membangun kekristenan kami di atas dasar mengenal Engkau secara pribadi. Tolong kami supaya ketika kami menjadi orang Kristen, kami tidak hanya mengejar berkat, pertolongan dan mujizat, tapi kiranya kekristenan kami dari hari ke hari, kami mengejar pengenalan akan Allah. Makin hari kami makin mengenal Engkau, makin hari kami makin mengasihi pribadi-Mu, makin hari kami makin dibuat serupa mirip dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong supaya semakin hari kami makin mengenal bahwa Allah kami adalah Allah yang Maha Tahu dan Maha Kasih. Allah yang Maha Hadir, Allah yang Maha Kuasa. Sehingga jiwa kami boleh terhibur, dihiburkan. Jiwa kami boleh mendapatkan ketenangan. Bahkan ketika kami sedang ada dalam pergumulan dan badai yang hebat sekalipun. Kami percaya bahwa kami aman di dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kiranya Engkau dipermuliakan malam hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam dan melalui hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mari yang mengucap syukur yang sudah menerima berkat firman Tuhan, malam hari ini bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya, kita akan terima berkat Tuhan pada malam hari ini. Berikan satu pujian. Aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagimu untuk mendatangkan kebaikan bagiku yang mengasihimu Tuhan. Aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku yang mengasihimu Tuhan. Aku percaya. Mari sama-sama lambaikan tangan kita tinggi-tinggi. Aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku yang mengasihimu Tuhan, yang mengasihimu Tuhan, yang mengasihimu Tuhan. Sekali lagi katakan, yang mengasihimu Tuhan. Aku percaya. Haleluya, bilang amin, amin. Haleluya. Sekarang arahkan hatimu dan terimalah segala berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi kau damai sejahtera. Sekarang terimalah segala berkat yang datang daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kiranya menyertai, memberkati, memulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati sama-sama berkata, amin.